Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, jelang hadapi Filipina, Sintayong ultimatum penggawa Garuda. Erick Thohir daftarkan 4 pemain keturunan ke AFC. Tom Haye selanjutnya. Sananta berpeluang tampil di laga kedua kualifikasi Piala Dunia. Dan pemain muda Timnas disandingkan dengan pemain top Eropa. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebagaimana diketahui, Piala Dunia U17 saat ini sedang berjalan, di mana ajang prestisius di level umur tersebut digelar pada 10 November lalu hingga 2 Desember depan. Babak penyisihan grup pun sudah selesai dan babak 16 besar akan dihelat pada hari Senin sore nanti. Sebagai tambahan informasi, dalam persiapan Indonesia menjadi tuan rumah ajang 2 tahunan ini terbilang cukup mepet. Sebab Indonesia hanya memiliki persiapan beberapa bulan saja untuk mempersiapkan venue Piala Dunia U17 dengan matang. Kendati demikian, ex-pelatih Timnas Indonesia yakni Jackson F. Tiago mengatakan bahwa banyak masyarakat Brazil yang kagum dengan gelaran Piala Dunia U17 di tanah air ini. Oleh dikarenakan berbagai persiapan cukup matang yang membuat fasilitas stadion mumpuni untuk ajang itu. Lebih lanjut, pria berdarah Brasil itu mengatakan Piala Dunia U17 menjadi momen penting sekaligus inspirasi bagi banyak anak-anak Indonesia. Hal itu agar mereka termotivasi menjadi pemain bola hebat agar dapat bersaing di level internasional. Skuad Garuda Asia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mengikuti Piala Dunia U17. Hal itu dikarenakan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah event 2 tahunan tersebut. Kendati demikian, perjuangan Arhan KKCS tidak bisa terbang lebih tinggi. Sebab mereka harus puas berada di posisi 3 klasemen grup A tanpa meraih 1 kemenangan pun. Sebelumnya, skuad Garuda Asia memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 melalui jalur peringkat 3 terbaik. Namun, kesempatan itu hilang usai laga di grup lain tidak sesuai harapan para penggawa Garuda Asia. Tentu hasil tersebut membuat kecewa para pecinta sepak bola. Di samping itu, ketidaklolosan Timnas Indonesia U17 ternyata mendapati sorotan dari media negara tetangga yakni Vietnam. Melalui media The Tau 24/7, mereka memuji penampilan Welber Jardim dan kawan-kawan. Mereka tidak menyangka Indonesia mampu menorehkan 2 poin walaupun timnya tidak diunggulkan. Mereka menambahkan jika para penggawa Garuda Asia memiliki masa depan yang cerah. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Hal itu dikarenakan mereka gagal meraih peringkat 3 terbaik ajang prestisius di level usia tersebut. Kendati demikian, perjuangan para penggawa Garuda Asia patut diacungi jempol. Sebab dalam persiapan yang kurang dari 5 bulan, mereka sudah tampil cukup apik di event Piala Dunia U17 itu. Usai laga yang dijalani oleh pasukan Garuda Asia, kini ada salah satu pemain muda yang dilirik oleh pemandu bakat asal Eropa. Melalui akun Twitter AK Scouting, dirinya memuji penampilan Jehan Pahlevi di laga kontra Maroko. Visi bermain dan teknik Jehan Pahlevi membuat dirinya disandingkan dengan bintang Chelsea Cole Palmer. Emirhan menyebut Jehan memiliki gaya bermain yang mirip dengan pemain muda asal Inggris itu. Lebih lanjut, Emirhan juga memuji kreativitas Jehan dalam keterlibatannya menciptakan peluang. Pemain berusia 17 tahun itu juga disebut memiliki visi yang mumpuni dalam menemukan celah di pertahanan lawan. Beberapa waktu lalu ada kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain Timnas Indonesia yakni Asnawi Mangkualam. Ya, sebagaimana diketahui, pemain berusia 24 tahun tersebut saat ini sedang berkarir abroad bersama Jeonnam Dragons yang mentas di K-League 2. Namun kontrak sang pemain akan berakhir pada 31 Desember mendatang. Dengan hal tersebut, ex-pemain PSM Makassar itu dirumorkan akan bergabung dengan salah satu klub BRI Liga 1 yakni Persib Bandung. Rumor tersebut pertama muncul ketika akun Instagram Sena Asbul mengunggah video percakapan dengan Asnawi tentang dirinya akan ke Bandung bulan depan. Ditambah lagi, akun resmi Persib juga mengunggah foto dengan menggunakan keterangan 1-4. Netizen pun lalu menghubungkan angka tersebut dengan nomor punggung yang identik dengan Asnawi.
Tak berselang lama, pelatih Persib Bojan Hodak juga mengungkapkan ketertarikan untuk merekrut Asnawi. Namun dirinya sadar bahwa peluang Persib mendatangkan Asnawi sangat kecil. Di samping itu, sang ibu dari kapten timnas Indonesia itu juga buka suara. Beliau juga memprediksi peluang anaknya berlabuh ke Persib sangat kecil, sebab Asnawi masih ingin bermain di luar negeri. Timnas Indonesia saat ini sudah berada di Filipina untuk menjalani laga kedua babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Laga kontra Filipina itu sejatinya akan digelar pada hari Selasa 21 November besok. Jelang laga tersebut, pelatih Timnas Indonesia Sintayong nampaknya harus memutar otaknya. Pasalnya, pemain andalanya yakni Dimas Drajat dikabarkan mengalami cedera yang cukup serius. Hal itu terlihat dari kondisi Dimas yang cukup memprihatinkan. Sambil menggunakan kursi roda, penyerang berusia 26 tahun itu didampingi petugas saat tiba di bandara. Dimas mendapati cederanya itu ketika melawan Irak pada hari Kamis lalu. Dia bahkan diganti saat babak pertama belum berakhir. Absennya Dimas Drajat memaksa Sintayong harus mempersiapkan rencana yang benar-benar matang. Pasalnya, skuad Garuda membidik kemenangan di laga tersebut demi menjaga kans untuk lolos ke putaran ketiga. Di samping itu, para supporter berharap Ramadan Sananta bisa bermain di laga melawan Filipina. Sebab ketajaman pemain 20 tahun itu bersama skuad Garuda sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebagaimana diketahui, saat ini PSSI sedang menggodok proses naturalisasi pemain keturunan. Tak tanggung-tanggung, mereka saat ini sedang memproses 4 pemain keturunan sekaligus, yakni JSS, Nathan Joon, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangun. Erick Thohir menegaskan pihaknya berupaya untuk menyelesaikan naturalisasi 4 pemain keturunan tersebut sebelum pendaftaran Piala Asia 2023 pada 10 Desember mendatang. Gelaran Piala Asia 2023 itu berlangsung di Qatar dan bergulir pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Di samping itu, khusus Justin Hubner, proses naturalisasi sang pemain hampir rampung. PSSI mendorong agar keputusan presiden bisa keluar pekan ini sehingga pemain tinggal menjalani sumpah WNI. Kehadiran 4 pemain keturunan itu bakal membuat jumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia kian variatif. Saat ini, setidaknya 7 pemain keturunan telah menjadi langganan tim asuhan Sintayong. Seperti diketahui, timnas Indonesia mendapati hasil yang kurang maksimal di laga pertama babak kualifikasi Piala Dunia, di mana Mark Locke kalah dengan skor 5-1. Usai dikalahkan tim asal negara Timur Tengah itu, skuad Garuda keesokannya langsung bertolak ke Manila untuk mempersiapkan diri menghadapi laga kedua kualifikasi Piala Dunia babak kedua Zona Asia pada hari Selasa besok. Jelang laga tersebut, Sintayong saat ini sedang mengevaluasi tim asuhannya. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta Mark Locke untuk mengurangi kesalahan seperti yang terjadi saat melawan timnas Irak di laga perdana grup F. Sintayong mengatakan kekalahan dari Irak beberapa waktu lalu terjadi karena berbagai faktor yang merugikan timnas Indonesia. Salah satunya adalah perjalanan panjang yang ditempuh oleh Asnawi Mangkualam dan kolega. Skuad Garuda mendapat hasil minor di laga pertama laga kualifikasi Piala Dunia ketika menghadapi timnas Irak. Hasil tersebut tentu ada penyebabnya. Salah satu faktor kekalahan timnas Indonesia di laga tersebut adalah kurangnya kreativitas pasukan Garuda. Beberapa supporter pun menyadari ketidakhadiran Marcelino dan Ivar Jenner cukup mempengaruhi kreativitas timnas Indonesia. Oleh sebab itu, para penggemar sepak bola tanah air mendesak PSSI agar menaturalisasi pemain keturunan tambahan yang berposisi sebagai gelandang kreatif, agar permainan bola timnas semakin mengalir. Salah satu nama yang didesak PSSI untuk dinaturalisasi ialah Tom Haye. Pemain berusia 28 tahun itu saat ini berkarir bersama SC Heerenveen yang mentas di Eredivisie. Bermain sebagai gelandang tengah, Tom dikenal sebagai pemain box-to-box atau penghubung antara lini serang dan bertahan. Selain itu, kelebihan dari Tom adalah umpan akurat, tembakan jarak jauh, serta kreativitas layaknya jenderal lapangan tengah. Dengan demikian, Sintayong bisa memperoleh solusi apabila dia membutuhkan jasa gelandang kreatif. Tentu, Tom bisa dinaturalisasi jika bersedia dan dibutuhkan tim pelatih Indonesia.